Jadi jangan mengkhususkan silaturahmi itu hanya di hari Lebaran. Ya kalau memang kita hanya mampu dan bisanya di Lebaran, ya tidak ada masalah. Karena memang kita dapat jatah cuti atau libur suami kita itu di hari Lebaran. Kalau hari-hari biasa seperti ini mungkin berat. Apalagi kita harus bersafar ke luar kota, berat bagi kita. Apalagi kondisinya saat ini adalah pandemi, sulit bagi kita untuk langsung bersilaturahmi secara fisik. Tapi kan itu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi melalui media. Apa salahnya kita menelpon orang tua kita? Apa salahnya kita menelpon, menanyakan kabar kakak kita, adik kita? Sekali-kali kita juga telepon, video call dengan keluarga kita, janjian di hari apa nih kita bisa kumpul-kumpul nih, di jam berapa enaknya. Tapi semua, kalau nggak bisa semua ya sebagian besar kita bisa ikut gitu, gabung dalam rangka bersilaturahmi secara virtual. Tidak ada masalah, ini termasuk juga silaturahmi. Oleh karenanya para ulama, minimalnya silaturahmi itu terjadi ketika kita mengucapkan salam. Jadi kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang tua kita, saudara kita, itu sudah bagian daripada silaturahmi. Bahkan para ulama mengatakan termasuk silaturahmi adalah ketika kita memberikan nafkah kepada orang tua kita, atau memberikan sebahagian sedekah kita kepada keluarga kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita. Ini juga bagian dari silaturahmi. Jadi kalau memang kita tidak bisa secara fisik untuk bersilaturahmi kepada keluarga kita, maka banyak jalan yang lain yang bisa terhitung kita disebut dengan silaturahmi. Tapi kadang kita ingin bersilaturahmi dengan keluarga. Tapi Ustaz, keluarga saya tidak suka dengan saya dan keluarga, suami dan anak saya. Mereka sering tidak menerima kedatangan kami. Kalaupun menerima, kadang mereka terlihat kesannya tidak hangat sambutannya gitu. Seakan-akan kehadiran kami itu tidak diharapkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kondisi saudara kita seperti itu dengan kita dan keluarga kita, malah itulah yang disebut dengan silaturahmi yang sesungguhnya. Jadi silaturahmi yang sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, adalah ketika ada saudara kita yang memutuskan tali silaturahmi itu, lalu kita mencoba untuk menyambungnya, inilah silaturahmi yang sesungguhnya. Adapun silaturahmi yang selama ini yang kita lakukan kepada saudara kita, karena ada timbal balik, ya ini juga masih disebut silaturahmi, tapi belum dikatakan silaturahmi yang sesungguhnya. Misalnya kenapa kita pergi ke rumah adik kita? Oh, karena adik kita juga sering ke rumah kita. Ini kan berarti ada unsur timbal balik. Ini tidak disebut dengan silaturahmi yang sesungguhnya. Walaupun ini disebut silaturahmi, tapi tidak silaturahmi yang sesungguhnya. Karena silaturahmi yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi yang sesungguhnya adalah apabila seseorang yang diputuskan silaturahminya, ada saudaranya yang memutuskan tali silaturahmi, lalu kemudian dia mencoba untuk menyambungnya kembali. Nah, ini silaturahmi yang sungguhnya. Jadi jangan kita malah berputus asa. Jadi kita jangan malah mengurungkan niat untuk tidak mengunjungi bersilaturahmi saudara yang mungkin membenci kita. Ya, kalau memang kita tidak bisa berkunjung secara langsung, ya tadi di telepon, tanya kabarnya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Kak? Bagaimana kabarnya Mas misalnya? Sehat, semoga Allah SWT dan semoga Allah SWT menjaga Mas dan keluarga dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang menggantikan silaturahmi di zaman ini yang kita mungkin tidak bisa langsung bersilaturahmi dengan mereka. Inilah kesempatannya sebelum kita masuki bulan Ramadan ini. Nah, kesempatan itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan poin yang kedua tadi. Lalu kita katakan, Mas, mungkin selama ini saya dan keluarga saya
ada beberapa ucapan atau mungkin di grup ada postingan-postingan yang kurang berkenan, yang mungkin terjadi perdebatan sehingga itu menimbulkan permusuhan, kebencian, maka mohon maafkan kami dan keluarga. Ini kesempatan kita juga untuk melakukan poin yang kedua tadi dengan silaturahmi ini.